Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang saya hormati Bapak Andri Waskita Aji, selaku dosen ketua penguji. Yang saya hormati Bapak Suyanto, selaku dosen penguji 1. Dan yang saya hormati Ibu Sri Ayem, selaku dosen penguji 2. Baiklah, di sini saya Ria Ayuningsih, NIM 20170170047, akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Tax Minimization sebagai pemoderasi pada indikasi melakukan transfer pricing yang dipengaruhi oleh bonus mechanism dan debt covenant. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Di dalam latar belakang terdapat fenomena yang terjadi dalam penelitian ini, yaitu pertumbuhan ekonomi dan bisnis semakin hari semakin pesat diakibatkan karena adanya dampak globalisasi. Pangsa pasar saat ini tidak hanya berkembang dalam ruang lingkup nasional saja, bahkan saat ini sudah berkembang ke taraf internasional. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi tersebut tidak terlepas dari adanya pengenaan pajak di setiap adanya proses jual beli barang maupun jasa. Fenomena yang terjadi mengenai penyelewengan kebijakan transfer pricing banyak dijumpai baik di Indonesia maupun di luar negeri. Salah satu kasus penyelewengan transfer pricing yang terjadi di Indonesia yaitu terjadi pada PT Adaro Energi Tbk yang merupakan salah satu perusahaan tambang yang berkedudukan di Indonesia yang mulai terungkap pada tahun 2009 dan belum selesai hingga tahun 2019. PT Adaro Energi Tbk terjerat kasus transfer pricing yaitu dengan menjual batubara di bawah harga pasar kepada perusahaan afiliasinya yaitu Coltrate Service International Pte. yang berada di Singapura dari tahun 2009 sampai 2017, yaitu senilai 14 juta US dollar per tahun. Lalu, Coltrate Service International Pte. Nantinya akan menjual kembali batubara tersebut ke pasaran sesuai dengan harga normal. Hal demikian dilakukan oleh PT Adaro Energi Tbk guna untuk menghindari pembayaran royalti dan pajak yang seharusnya dibayarkan ke kas negara Indonesia. Dengan demikian, melalui anak perusahaannya yang berada di Singapura, Coltrate Service International Pte. Membayar pajak senilai 125 juta US dollar atau lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Karena, seperti yang kita ketahui bahwa Singapura memiliki pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan tarif pajak yang berada di Indonesia. Pada laporan keuangan Coltrate Service International Pte. Terlihat bahwa komisi penjualan atau laba yang diterima oleh Coltrate Service International Pte. Meningkat dari tahun ke tahun, karena kecilnya tarif pajak yang dipungut di Singapura. Misalnya saja, seperti sebelum tahun 2009, komisi penjualan yang diterima oleh Coltrate Service International Pte. Sebesar 4 juta US dollar. Lalu, pada tahun 2009 sampai 2017 meningkat menjadi 55 juta US dollar. Lalu, dari hasil laporan keuangan tersebut menimbulkan kecurigaan yang menyatakan bahwa bagaimana bisa PT Adaro Energi Tbk selaku pemilik tambang memiliki laba kalah dengan perusahaan afiliasinya ataupun tradernya. Dikutip dari www.merdeka.com. Selanjutnya, yaitu kebaharuan yang terdapat dalam penelitian ini. Yang pertama, yaitu dari segi variabel dependen. Pada penelitian ini menggunakan variabel bonus mechanism, sedangkan pada penelitian terdahulu lebih dominan menggunakan variabel tunneling incentive. Yang kedua, dari segi model analisis. Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik, sedangkan pada penelitian terdahulu lebih cenderung menggunakan analisis regresi parsial. Yang ketiga, yaitu dari sampelnya. Pada penelitian ini, sampel yang digunakan yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan pada penelitian sebelumnya lebih dominan menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, dari segi periode sampel. Pada penelitian ini, periode yang digunakan yaitu dari tahun 2015 hingga 2019. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka, yang salah satunya terdapat kajian teori. Di dalam penelitian ini terdapat dua grand teori yang digunakan, yaitu yang pertama, teori agensi. Menurut Jensen and McLean, 1976, teori agensi merupakan ikatan kontrak keagenan yang terjadi di antara manajemen perusahaan atau agen dengan pemegang saham ataupun principals. Yang kedua, yaitu teori akuntansi positif. Teori akuntansi positif merupakan suatu pemikiran untuk menunjukkan secara ilmiah kebenaran dari sebuah pernyataan atau fenomena akuntansi sesuai dengan keadaan ataupun fakta yang terjadi. Serta, teori akuntansi positif juga berusaha memberikan penjelasan dari suatu proses yang menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi, serta pengguna kebijakan akuntansi yang tepat untuk mengatasi kondisi tertentu di masa yang akan datang. Mayantia 2018. Selanjutnya, di dalam kajian teori juga terdapat definisi variabel penelitian. Yang pertama, yaitu transfer pricing sebagai variabel Y. Transfer pricing merupakan harga jual khusus yang tercantum pada setiap produk ataupun jasa yang berasal dari satu bagian yang ditransfer ke bagian lain dalam suatu perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Yang kedua, bonus mechanism sebagai X1. Bonus mechanism merupakan rewards atau suatu penghargaan yang diberikan oleh seorang pemilik perusahaan kepada seorang manajer atas suatu keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan ataupun sasaran yang sudah ditargetkan sebelumnya oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu debt covenant sebagai X2. Debt covenant yang merupakan pengukuran besarnya aset yang dibiayai oleh utang yang berasal dari kreditur, bukan dari pemegang saham ataupun investor yang biasanya disebut juga dengan hutang jangka panjang. Yang keempat yaitu tax minimization sebagai variabel pemoderasi. Tax minimization merupakan suatu cara yang dapat digunakan untuk meminimalkan beban pajak terutang dengan melakukan tindakan transfer biaya dan pendapatan dari satu negara ke negara lain yang memiliki potensi tarif pajak yang rendah. Selanjutnya, yaitu kerangka pikir penelitian. Dari kerangka pikir, dapat kita lihat bahwa hipotesis 1, bonus mechanism berpengaruh positif terhadap indikasi melakukan transfer pricing. Hipotesis 2, debt covenant berpengaruh positif terhadap indikasi melakukan transfer pricing. Hipotesis 3, tax minimization mampu memoderasi
hubungan bonus mechanism terhadap indikasi melakukan transfer pricing. Hipotesis 4, tax minimization mampu memoderasi hubungan debt covenant terhadap indikasi melakukan transfer pricing. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Yang pertama yaitu sifat dan jenis data. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Yang kedua yaitu sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 hingga 2019. Yang ketiga yaitu teknik pengambilan sampel. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel berupa teknik purposive sampling. Yang keempat yaitu metode pengumpulan data. Pada penelitian ini, metode yang digunakan dalam mengumpulkan data berupa metode dokumentasi, di mana data mentah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian dicatat dan diolah. Yang kelima yaitu teknik analisis data. Pada penelitian ini, data diolah menggunakan SPSS dengan menggunakan analisis regresi logistik dan moderated regression analysis ataupun MRA. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Salah satunya yaitu data penelitian. Jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 12 perusahaan dikali dengan 5 tahun, yaitu periode 2015 hingga 2019. Jadi jumlah sampel keseluruhan yaitu sebanyak 60 sampel. Baiklah, selanjutnya yaitu uji analisis regresi logistik. Berdasarkan hasil uji regresi logistik, maka diperoleh hasil uji parsial hipotesis pertama yang menunjukkan bahwa variabel bonus mechanism memiliki nilai WALT sebesar 4,161. Kemudian, nilai koefisien regresi atau B sebesar 0,693 dengan nilai probabilitas atau signifikansi sebesar 0,041. Berdasarkan olah data SPSS 21, di mana diperoleh probabilitas atau P kurang atau sama dengan 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa bonus mechanism berpengaruh positif terhadap indikasi melakukan transfer pricing. Dengan demikian, maka H1 diterima. Kemudian, berdasarkan hasil uji regresi logistik, maka diperoleh juga hasil uji parsial hipotesis kedua yang menunjukkan bahwa variabel debt covenant memiliki nilai WALT sebesar 4,700. Kemudian, nilai koefisien regresi ataupun B sebesar 1,507 dengan nilai probabilitas atau signifikansi sebesar 0,030. Berdasarkan olah data SPSS 21 di mana diperoleh nilai probabilitas atau P sama dengan atau kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa debt covenant berpengaruh positif terhadap indikasi melakukan transfer pricing. Dengan demikian, maka H2 diterima. Selanjutnya yaitu hasil uji moderated regression analysis ataupun MRA. Berdasarkan kadar hasil uji moderated regression analysis diperoleh hasil uji parsial hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa nilai WALT sebesar 2,505. Kemudian nilai koefisien atau B sebesar 1,257 dengan nilai probabilitas ataupun signifikansi sebesar 0,113. Berdasarkan olah data menggunakan SPSS 21 di mana diperoleh nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tax minimization tidak dapat memoderasi hubungan antara bonus mechanism terhadap indikasi melakukan transfer pricing, dikarenakan nilai WALT dari persamaan 1 yaitu sebesar 4,161, sedangkan pada persamaan 2 nilai WALT turun sebesar 2,505, sehingga tidak selaras dengan hipotesis 3 yang diajukan. Dengan demikian, maka dinyatakan hipotesis 3 ditolak. Selanjutnya, berdasarkan moderated regression analysis ataupun MRA, juga diperoleh hasil uji parsial hipotesis keempat yang menunjukkan bahwa nilai WALT sebesar 2,450, kemudian nilai koefisien regresi sebesar 4,906, dengan nilai probabilitas ataupun signifikansi sebesar 0,118. Berdasarkan olah data SPSS 21, di mana diperoleh nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tax minimization tidak dapat memoderasi hubungan antara debt covenant terhadap indikasi melakukan transfer pricing, dikarenakan nilai WALT persamaan 1 yaitu sebesar 4,700, sedangkan persamaan 2 nilai WALT menurun menjadi 2,450, sehingga tidak selaras dengan hipotesis keempat yang diajukan, dan dengan demikian hipotesis 4 dinyatakan ditolak. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan pada data yang sudah dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilaksanakan terhadap permasalahan yang terjadi dengan menggunakan model analisis regresi logistik dan moderated regression analysis ataupun MRA, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, bonus mechanism berpengaruh positif dan signifikan terhadap indikasi melakukan transfer pricing. Yang kedua, debt covenant berpengaruh positif dan signifikan terhadap indikasi melakukan transfer pricing. Yang ketiga yaitu tax minimization tidak mampu memoderasi secara signifikan pengaruh antara bonus mechanism terhadap indikasi melakukan transfer pricing, dan yang keempat yaitu tax minimization tidak mampu memoderasi secara signifikan pengaruh antara debt covenant terhadap indikasi melakukan transfer pricing. Kedua yaitu keterbatasan penelitian. Yang pertama, pada penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang telah go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian, sampel penelitian ini relatif sedikit dan terbatas sehingga tidak dapat digeneralisasi secara luas, dan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan transfer pricing dengan tax minimization sebagai variabel pemoderasi. Yang kedua, yaitu sampel yang digunakan pada penelitian ini relatif sedikit dan tidak mencakup luas, yaitu hanya menggunakan 12 perusahaan pertambangan dengan 60 sampel penelitian, dikarenakan terdapat annual report ataupun laporan keuangan yang tidak memenuhi syarat ataupun ketentuan-ketentuan yang digunakan penulis dalam menyeleksi sampel. Baiklah, yang terakhir yaitu saran antara lain sebagai berikut. Pertama, penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang telah go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia saja. Dengan demikian, sampel yang digunakan pada penelitian ini relatif sedikit dan terbatas, sehingga tidak dapat digeneralisasi secara luas. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel penelitian. Misalnya,
pada perusahaan properti dan real estate, perusahaan perkebunan, perusahaan multinasional, dan sebagainya. Namun tidak lagi menggunakan perusahaan manufaktur dikarenakan perusahaan manufaktur sudah banyak diteliti sebelumnya. Yang kedua, yaitu pada penelitian di masa yang akan datang, hendaknya dapat menambahkan variabel penelitian seperti foreign exchange rates, intangible assets, corporate governance, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, yaitu penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang periode waktu penelitian dan dapat memperbanyak jumlah sampel yang digunakan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Salam.